Hai, minasan ohayo gozaimasu. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 2. Ya, saya harap minasan sudah mempelajari, ya, membaca dan menghafal kosakata yang akan kita gunakan di bab ini. Di sini ada kosakata yang dapat minasan pergunakan untuk fukushu, ya, latihan begitu ya. Baik, mari kita mulai dari Rensu A nomor 1 ya, pola kalimat pertama yang akan kita pelajari pada bab ini. Baik, kita mulai dari pola kalimat pertama. Pada pola kalimat bab 2 ini masih sama dengan pola kalimat bab sebelumnya, yaitu yang pernah kita pelajari ya, yaitu pola kalimat wa des. Di sini ada kore wa tsukue des. Begitu ya, kore di sini merupakan kata penunjuk benda. Ya, selain kore ada sore dan are. Kemudian untuk bertanya kita bisa menggunakan pola nan desu ka begitu. Jadi untuk ilustrasi ya kapan kita menggunakan kore, sore dan are akan kita lihat di slide berikutnya. Baik. Baik, ini adalah ilustrasi dari penggunaan kata sore, kore, dan are. Sudah cukup jelas ya. Di sini kita harus melihat posisi dari si pembicara ya dengan barang yang digunakan sebagai objek. Ya, dari nomor 1 kore, yang 2 sore, dan are. Saya kira dengan ilustrasi ini kita sudah cukup jelas ya untuk perbedaan kore, sore, dan are. Hai, kita lanjutkan untuk pola kalimat berikutnya ya. Pada pola kalimat kedua ini kita jumpai ada dua kalimat tanya ya digabung dalam satu kalimat ya. Dicontohkan di sini. Sore wa borupen desu ka? Shapu pensiru desu ka? Nana desu ka? Ichi desu ka? A desu ka? O desu ka? Begitu ya. Pola kalimat ini ya berfungsi untuk memberikan pilihan kepada lawan bicara untuk memilih yang benar. Ya, biasanya digunakan untuk benda yang mempunyai kemiripan. Ya, kita dengan contoh kalimat ini dengan contoh benda ini ya, misalkan borupen, sapu pensiru. Jadi agak ada kan ya borupen yang mirip dengan sapu pensiru. Kemudian nana dan ichi. Terkadang kita menulis angka 7 menyerupai 1 ataupun sebaliknya. Dan juga pada saat kita belajar hiragana, kita terkadang ya menemui kesulitan untuk membedakan A dan O. Ya, baik begitu ya. Jadi untuk menjawab pola kalimat ini tidak memerlukan hai ataupun iye, tapi langsung saja memilih mana yang kita rasa betul ya. Seperti contoh berikutnya, contoh berikut ini seperti sore wa nana desu ka, ichi desu ka, langsung dijawab dengan nana desu begitu. Oke, baik. Pola kalimat berikutnya di sini ada kore wa kuruma no hon desu. Ya, kore wa komputa no hon desu. Kore wa nihongo no hon desu. Oke. Untuk dapat mempelajari pola kalimat ini, kita bisa mengawali dari pola kalimat yang telah kita pelajari terlebih dahulu. Untuk ini ya bisa diawali dari kore wa hon desu dulu ya. Kore wa hon desu ya, pernah kita pelajari di nomor 1 kan ya. Berikutnya, untuk menerangkan hon kita bisa menambahkan kata benda yang lain ya. Di sini ada kuruma komputa nihongo. Kuruma komputa nihongo ini adalah kata benda yang menerangkan hon. Maksudnya di sini adalah buku mengenai kuruma, komputa, dan nihongo. Ya,
struktur kalimat bahasa Jepang ya, meletakkan kata benda yang menerangkan itu di depan yang diterangkan. Ya, kebalikannya dengan bahasa Indonesia. Baik, untuk bisa memfungsikan kata benda pertama ini sebagai yang menerangkan kata benda kedua, kita membutuhkan partikel no. Ya, partikel no di sini partikel untuk menerangkan kata benda. Ya, diletakkan di antara kata benda yang berfungsi untuk menerangkan kata benda yang lain. Ya, jadi kata benda kesatu yaitu kuruma, komputer, dan nihongo ini menerangkan kata benda kedua. Ya, kata benda kedua di sini adalah hong. Ya, untuk lengkapnya kita baca bersama-sama. Kore wa kuruma no hong desu. Kore wa komputer no hong desu. Dan kore wa nihongo no hong desu. Dan untuk bertanya kita bisa dengan kore wa nan no hong desu ka? Baik, sudah cukup jelas ya minasang ya. Hai. Baik, untuk pola kalimat berikutnya kita masih menggunakan partikel no. Ya, yang partikel no yang sebelumnya menyatakan partikel yang diletakkan di antara dua benda, jadi berfungsi untuk menerangkan kata benda yang lain, begitu ya. Namun untuk partikel no yang kedua ini berfungsi untuk menyatakan kepemilikan. Ya, dicontohkan di sini, arewa watashi no kabang desu. Arewa sato-san no kabang desu. Arewa sensei no kabang desu. Jadi, oke ya, partikel no masih tetap diletakkan di antara kata benda. Namun untuk ini menyatakan kepemilikan. Jadi kata benda pertama yaitu watashi, sato-san, sensei merupakan pemilik dari kata benda kedua. Ya, kebetulan di sini ada kabang. Dan untuk kalimat tanya kita bisa menggunakan arewa dare no kabang desu ka? Oke, sudah cukup paham ya untuk ini ya. Oke, baik. Untuk pola kalimat berikutnya, saya coba bacakan dulu ya. Arewa watashi no kabang desu. Arewa sato-san no kabang desu. Arewa sensei no kabang desu. Ya, di sini partikel no ya masih kita pelajari pada pola kalimat ini. Ya. Pada pola kalimat ini, partikel no berfungsi untuk menggantikan kata benda yang disebut sebelumnya. Maksudnya di sini, pada pola kalimat sebelumnya ada arewa watashi no kabang desu. Ya, arewa watashi no kabang desu. Kabang di sini bisa dihilangkan ya untuk mempersingkat percakapan. Oke ya. Jadi arewa watashi no kabang desu. Arewa sato-san no kabang desu. Arewa sensei no kabang desu. Jadi kabangnya bisa dihilangkan ya. Ini hanya untuk partikel no yang berfungsi menyatakan kepemilikan. Baik, sudah cukup jelas ya minasang. Hai, sampailah kita pada pola kalimat terakhir. Di sini ada pola kalimat kono techo wa watashi no desu. Kono techo wa sato-san no desu. Kono techo wa sensei no desu. Jadi kita masih menggunakan partikel no ya. Oke, yang ini yang tadi berfungsi sebagai kepemilikan. Ya, yang difokuskan di sini adalah kata penunjuk benda. Ya, kata penunjuk benda yang pernah kita pelajari adalah kore, sore, are. Namun ada juga kata penunjuk benda selain kore, sore, dan are. Itu adalah kono, sono, dan ano. Yang membedakan dengan kore, sore, dan are adalah kata penunjuk benda ini persis berada di sebelah kata benda yang menjadi subjek. Baik,
sudah cukup dapat dipahami ya. Baik, kiranya untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya, minasang dapat mengerjakan Rensubi dan Mondaishu. Ganbatte kudasai. Ja, これで終わりましょう。さよなら。